Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 oleh Hajah Yuliawati SE menyambangi warga Perumahan Beringin Indah di Kelurahan Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai. Setelah melalui serangkaian acara seremonial, Hajah Yuliawati SE yang merupakan anggota DPRD Provinsi Riau akan menyosialisasikan rancangan perda mengenai khususnya bidang ekonomi, tepatnya UMKM. Ternyata banyak warga di Perumahan Beringin Indah adalah pelaku UMKM yang tentu sangat antusias mendengar pemaparan yang disampaikan oleh Hajah Yuliawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak RW 06, yang terhormat Bapak RT 04 di Komplek Beringin Indah, Kelurahan Sidomulyo Timur, Bapak-bapak tokoh masyarakat ini yang hadir pada hari ini, Ibu RW, Ibu RT yang hadir juga pada sore hari ini, Bapak Ibu, Bapak yang saya muliakan karena Allah Ta'ala. Setinggi puji dalam syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana pada sore ini kita masih diberi nikmat sehat untuk dapat hadir di acara sosial Perda Yuliawati. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang berbahagia, saya kok nggak enak kalau duduk ya? Nggak sopan gitu ya. Saya diri aja. Ada bakso nggak? Kalau nggak ada kita bagi. Ibu-ibu, tadi sudah dijelaskan sama saya gitu. Memang saya hari ini adalah bertugas sebagai anggota Dewan DPRD Provinsi dari Komisi 2 bidang ekonomi. Dan saya akan menyampaikan sedikit, mudah-mudahan ini adalah penyampaian mengenai tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya akan menyampaikan sesuatu yang saya bisa dan saya mampu. Karena sih baru masuk minggu keempat, ya udah mau minggu keempat. Belum memang banyak yang saya lakukan untuk masyarakat. Ini karena saya masuknya di ujung, saya dipaksa nih ya harus cepat belajar gitu. Walaupun saya masih bingung, apa sih sosper gitu, apa yang harus saya sampaikan kepada masyarakat, jangan sampai saya memalukan diri saya sendiri dan tidak bisa menyampaikan kepada masyarakat. Mau gak mau saya tanya, ketemu dengan kabin UMKM karena salah satu mitra kami adalah mitranya adalah dinas koperasi, ya dinas koperasi. Kemudian saya tanya perdanya apa yang terbaru, Perda nomor 2 tahun 2018 mengenai pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Swasta saya buka Google, Bu. Saya jujur-jujur aja ya, Bu. Gitu ya. Benar, Bu ya? Daripada sok tahu ya, Bu. Gitu loh. Karena emang saya dipaksa harus belajar karena masa jabatan saya hanya 9 bulan. Ini sudah masuk bulan kedua. Kalau bilang ya, berarti saya punya 7 bulan lagi kesempatan untuk saya bisa berbuat sesuatu nih untuk masyarakat. Khususnya UMKM. Apa yang harus saya berikan nanti kepada masyarakat mengenai UMKM ini? Apa yang bisa saya bantu gitu ya dalam perkembangannya ke depan sampai tahun 2024 ini. Kalau dibilang usaha kecil mikro ini, usaha mikro itu apa sih? Usaha yang dilakukan oleh perseorangan. Kemudian budgetnya apa? Kekayaannya hampir mencapai 50 juta. Ya, itu usaha mikro. Terus kemudian usaha kecilnya apa? Usaha kecil yang dia berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau dia memang perorangan, yang dikelola perorangan, punya kekayaan sampai 100 juta kalau nggak salah. Tapi bagaimana yang kecil-kecil? Kemudian yang menengah. Saya punya SBBU termasuk UMKM karena dia hitungannya menengah. Yang punya kekayaan sampai 100-200 sampai mungkin 1 M. Ya, itu termasuk juga UMKM. Tapi udah menengah ke atas. Kemudian dalam sekarang ini pemerintah sudah memberlakukan perlindungan kepada usaha kecil ini. UMKM ini dilindungi. Kalau dulu mungkin bebas-bebas aja, tapi sekarang mulai didata nih, satu-satu didata. Tadi Pak RT sudah menceritakan di sini udah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, apalagi ibu-ibu sudah terlibat dengan UMKM-nya. Kira-kira saya mau tanya, sudah punya izin usaha belum, Bu? Banyak yang belum. Yuk Ibu daftar sama saya nanti melalui Pak Haji Meta. Kita akan buatkan yang pertama adalah NIB-nya terlebih dahulu. NIB-nya itu wajib punya. Kemudian kalau ibu-ibu yang punya usaha makanan, sekarang wajib punya sertifikat halal. Itu diwajibkan. Dan ini gratis.
NIB itu juga gratis, sertifikat halal gratis. Saya agak susah nyebutnya. PRT sampai haki itu juga ibu-ibu wajib punya. Kalau haki biasanya kan katanya berbayar ya. Tapi berarti sekarang pemerintah ngasih harga murah. Atas rekomendasi nanti melalui RT dan kemudian Dinas Koperasi hanya ngasih 500.000 saja. Ini benar-benar meringankan kepada pelaku usahanya. Kalau yang 3 tadi dikasih gratis gitu. Kalau nanti mau pertama kali NIB ibu mau dibuatkan secara gratis, nanti daftar dulu pada Pak RT. Saya sudah menyiapkan formulirnya. Kita akan nanti langsung buatkan. Gak lama sih, paling lama mungkin seminggu ya, karena orangnya terbatas. Orangnya aja yang terbatas. Kalau misal orangnya banyak, itu saya punya anggota banyak, itu sehari 2 hari juga udah selesai. Kemudian baru nanti meningkat kepada sertifikat halalnya. Itu juga nanti tinggal di list, siapa-siapa yang mau nanti kita buatkan sertifikat halalnya. Karena menurut kadisnya itu sekarang sampai Oktober itu akan diberlakukan. Jika ibu-ibu yang punya usaha mulai dari frozen atau makanan bentuk restoran atau kedai, itu kalau nggak punya sertifikat halal akan kena denda. Mau nggak kena denda? Enggak kan ya? Walaupun cuma ibu usahanya warung sarapan pagi, harus punya tuh label halalnya, itu wajib. Ini makanan halal nggak? Takutnya nanti pakai bumbu-bumbu apa ya, nggak tahu. Tapi kalau sudah bersertifikat halal itu dijamin kehalalnya udah pasti ya, dan nggak akan sulit. Nah itu Bu diwajibkan. Sekarang dikasih gratis sampai sebelum mungkin kalau tadinya Maret mungkin bisa diperpanjang ya sebelum batas di Oktober 2024. Silahkan nanti ajukan kalau yang punya kedai sarapan pagi yang NIB-nya dibuatkan nanti sampai langsung ke sertifikat halalnya. Kemudian apalagi ya pemerintah juga untuk bisa membantu nih UMKM-nya bisa lebih meningkat ya kan, selalu sekarang harus apa namanya, karena ekonomi UMKM ini adalah fondasi kekuatan ekonomi Indonesia. Ingat waktu kita COVID 2000 lalu, orang kalau yang besar-besar ambruk, kita yang kecil itu justru jadi bangkit ya. Semua orang jadi kreatif untuk membuat sesuatu. Nah itulah yang menjadi seri kenapa sekarang pemerintah merangkul semua UMKM untuk diberi perlindungan. Kemudian mereka juga memberikan pelatihan-pelatihan supaya ini makin kuat lagi nih ya. Kemudian juga memberikan kekuatan finansial. Nih tadi udah bilang pinjol. Coba kalau misal memang pinjol masih ada, selesaikan dulu, kemudian pinjam secara legal. Ya. Kalau pemerintah sekarang memang PJ lagi memberikan bantuan ya, itu 0%, nanti boleh ke Dinas Koperasi. Dia hanya jaminannya ijazah kalau nggak salah, ijazah SMA atau kuliah boleh, dan itu 5 juta. Tapi kalau mau lebih berarti ibu bisa agunkan motor misalnya, kalau punya ya, jangan motornya masih sekolah lagi. Ya, bercanda Bu. Jangan. Kalau misalnya punya itu bisa di atasnya lagi gitu ya. Tapi kan dia 0% berarti ibu hanya mengembalikan pokoknya saja. Ringan kan? Tapi yang lain-lainnya tolong diselesaikan dulu ya, jangan sampai nanti double gara-gara ibu minjam ini ternyata buat bayar pinjol nih. Akhirnya ngaku ayo. Akhirnya apa? Gali lubang tutup lubang, usahanya tetap gitu-gitu aja. Ya kan nggak akan berkembang. Tapi bagaimana kita dari usaha itulah bisa membayar pinjaman kita dan terus punya hasilnya. Jadi ibu juga harus konsisten dalam pengelolaan keuangannya. Mungkin harus dicatat tuh namanya pengeluarannya harus dicatat, pemasukannya harus dicatat, minimal yang hariannya harus dicatat, di bensinnya berapa, uang jajan anaknya berapa, untuk sekolah berapa gitu. Jadi nanti bisa kelihatan 1 bulan kalau kira-kira kebanyakan yang keluar, mana nih yang mesti ditekan, jangan-jangan jajan anak kebanyakan ya. Itu jadi masalah juga ya, saking sayang sama anak mau apa kasih, tentunya itu kantong jebol gitu. Nah itu yang mungkin mesti direm supaya kalau ibu nggak konsisten terhadap pengeluaran dan pemasukannya, itu yang akan bahaya. Kemudian apalagi pemberdayaan usaha mikro, pengembangan kemandirian, pengembangan usahanya. Dinas Koperasi itu juga membantu ibu-ibu ini sekarang kalau Pekanbaru tuh nggak punya makanan khas ya, belum. Nggak berani apa Pak? Contohnya? Bulu Komojo. Dari Pekanbaru. Pasti ya? Nah itu kan kalau iyalah betul berarti bisa nggak dikembangkan jadi sesuatu yang menarik?
Karena kalau misalnya komojo standar rasa manis, apakah akan dijadikan isinya mungkin ada isian durian kah, ya kan? Rasanya divariasikan, gitu, rasa coklat, apakah ada yang macam-macam. Nah, Dinas Koperasi akan memberikan bantuan reward nih, kalau misalnya ibu-ibu bisa menciptakan sesuatu yang unik terhadap makanan bolu komojo. Berikan mereka akan reward. Ini kita support, Bu. Anggota Dewan tentu membuat perda ini kan barengan ya dengan pemerintah. Dan ini kita mencoba sosialisasikan. Nah, inilah mereka sedang melakukan. Kalau kita cuma hanya melakukan pengawasan, tentu yang bertindak adalah pemerintah. Nah, pemerintah berusaha membicarakan gimana supaya ada sesuatu nih yang Riau punya. Silakan nih kalau memang ibu-ibu punya kreativitas yang tinggi, daftarkan, nanti kita soundingkan ke Dinas Koperasinya. Gitu. Ada yang mau nggak Bu dikasih reward? Rewardnya juga menurut mereka ada yang diberangkatkan umroh loh Bu. Mau nggak? Ya kan? Nah, coba ibu-ibu nih mungkin dari bimbingan PRT-nya untuk lebih menggiatkan lagi ekonomi sini. Apa nih? Mungkin bisa dibikin perlombaan-perlombaan kecil ya, PRT di lingkungan RT 04 ini atau dari RT yang lain juga boleh tanding nih antara RT dulu siapa yang bisa hasil membuat bolu komojo yang seunik mungkin. Kemudian laporkan bisa melalui saya atau langsung kepada Dinas Koperasinya. Ya. Kemudian tadi udah pemilihan fasilitas penjamin kereta di sudah ya. Nah juga ada satu kalau misalnya ibu-ibu mau buat koperasi. Udah ada belum PRT? PRW? Koperasi udah ada ya? Oh sudah ada? Tewas. Ini karena menjamnya nggak bayar nih. Langsung tewas ya. Ganti aja daripada simpan pinjam nih bakal cepet kolaps, kenapa nggak gantinya koperasi usaha? Iya. Koperasi usaha. Jadi koperasi itu menampung seluruh usaha-usaha dari warga, kemudian kita jual. Nah, kita akan bantu promosikannya. Kalau Bapak Ibu mau coba, saya lagi mau launching, tapi ini bukan kampanye ya. Launching satu aplikasi, ini bisa dipergunakan oleh siapa saja. Aplikasi namanya Bakulan, boleh di-download. Ya. Bakulan ini untuk ibu-ibu kalau mau mempromosikan usahanya, menjual langsung, dan kami yang mempromosikan aplikasi ini. Jadi kami sekarang sudah mulai, ibu-ibu kalau mau silahkan, itu gambarnya keranjang warna biru. Ini gratis, ibu-ibu bisa manfaatin. Jualannya ganti dari offline ke online. Ya. Jadi transaksi itu langsung nanti kepada ibu-ibu semuanya. Boleh silahkan nanti download, daftar dulu, kemudian foto produk-produknya. Halal belum keluar? Lama? Ke kami Bu? Boleh ya? Daftar dulu sama Pak Meta, Pak RT. NIP-nya sudah, boleh nanti kasih tahu bahwa Ibu sudah punya NIP, berarti Ibu butuh sertifikat halal. Boleh nanti disampaikan, tinggal diri siapa-siapa aja yang mau sertifikat halal biar kita cepat. Kita punya satu orang pendamping yang sudah bersertifikasi, mudah-mudahan nanti cepat urusannya Bu ya. Nah, MPWP Ibu punya. Kemudian kalau Ibu juga mau bikin perusahaan PT itu bukan hanya PT permodalan tapi PT perorangan. Hanya sendiri aja Ibu bisa bikin PT. Syaratnya hanya punya NPWP, KTP, dan email. Kemudian nanti daftarkan secara online, udah muncul tuh cepat nanti untuk PT perorangan. PT-nya misalnya tadi ada catering, katakanlah catering. Catering ini apa nih? Bisa kan daripada bikin sendiri, bikin nama atas sendiri. Catering Ibu Indah atau catering Beringin Indah gitu kan. Ibu sendiri langsung jadi direkturnya. Itu hanya bayar 50.000 saja. Ibu sudah punya PT sendiri dan itu bisa nanti dikembangkan untuk usaha apapun. Nah itu Bu kira-kira sedikit dari yang sudah perdanya saya sampaikan dan apa-apa aja yang sudah pemerintah lakukan, dan kita mensupport dengan Kota Dewan mensupport semua kegiatan yang pemerintah lakukan tentu untuk semua kebaikan masyarakat. Jika ada yang kurang pas boleh nanti disampaikan kepada kami sehingga kita bisa perjuangkan lagi. Dari perda ini nggak ada yang cocok rasanya, perlu ditambahkan, oke silahkan laporkan kepada kami, nanti kita bisa melakukan kredit kembali dengan Dinas Koperasi.
Baik, kalau mau ada yang ditanyakan boleh kita buka sesi tanya jawab aja ya Bu. Silakan. Untuk dagingnya. Iya. Ada bayar. Bu, saya tanyakan dulu nanti sama kabinnya apakah itu berbayar atau tidak. Mudah-mudahan nggak berbayar Bu, karena sekarang memang sedang negara siapa tahu gratis nggak bayar. Memang karena kriteria halal itu tidak dijelaskan hanya secara global bahwa itu cepat dan gratis. Kalau nanti sampai bayar saya tanya dulu ya. Bentar Bu, kita pakai mie. Sifon. Malam kan kurang tuh. Iya, sifon berarti kan makanan ya? Boleh. Tetap boleh, harus naik juga. Langsung itu juga. Halalnya. Mami Kan khawatir ya, roti-roti sekarang kayak di luar itu kan tadi pakainya minyaknya apa walaupun sebenarnya kita sebagai muslim enggak gitu loh. Tapi untuk menjamin bahwa itu halal harus. Itu bangku. Tinggal nanti Wah, Bapak kan tuh. jadi enak tuh dapat halal. Kita diulang lagi nanti sama kita bisa ya. Oh gitu ya, beda produk ya, paling nggak satu perusahaannya dengan beberapa item itu nggak apa-apa dia nggak apa-apa, satu nama ini loh jenis-jenisnya, jadi sekalian nanti langsung dibuat. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Yang lainnya? Ada lagi Bapak Ibu? Oh siap. Iya. Mungkin sekarang ini kan basic dari warga kita ini kan tradisional ya. Jadi akibatnya pendanaan itu berdasarkan elemen surprise. Jadi kalau elemen surprise ini tiba-tiba dana dari konsumtif menjadi konsumtif, produktif menjadi konsumtif gitu. Belum lagi pihak-pihak ketiga yang mengambil dana tadi, contoh listrik itu kan pihak ketiga ya Bu Yulia. Kemudian pinjaman biaya anak sekolah gitu. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Yang kedua untuk ibu-ibu juga form bisa diambil di tim kami UMKM. Kami memang ada membentuk nih Bu Yuli tim percepatan UMKM. Yang kedua Bu Yuli yang ketiga UMKM ibu-ibu kita nih Bu Yuli mungkin dikarenakan masih berbasis tradisional, perencanaan keuangannya tadi kurang cermat sehingga tidak bisa menempatkan pola produktif dan konsumtif. Kendala dari masyarakat di sini adalah label atau pelang usaha. Jadi sebenarnya kalau saya sama Pak Erwin ini tegas dan tega, mungkin semua UMKM di sini tidak kami teken surat-suratnya. Kenapa? Karena sebenarnya UMKM itu kan harus ada pelang dia Pak, Bu Yuli. Ada bentuk usaha. Ketika disurvei barang itu dia memang ada gitu. Nah, yang keempat ini yang paling fatal kali. Barang tuh sudah tidak ada pelang, sudah tidak ada UMKM, tapi diloskan pinjamannya dengan bunga yang tinggi, dengan nilai yang tidak sehat untuk sebuah UMKM. Dari 4 poin tadi Bu Yuli, kami ada permintaan nih Bu Yuli. Kami akan penuhi Bu Yuli? Pendaftaran tadi, registrasi tadi kami upayakan nanti. Tidak perlu Bu Yuli jawab, tapi perlu direalisasikan. Kalau misalnya kita ciptakan pelang tadi,
pelangnya tadi Bu Yuli dikasih solutif untuk terkait bahwa tidak pun kita dapat pinjaman lunak atau bantuan dana dari Bu Yuli nggak masalah, tapi jangan sampai usaha tadi ini mendapat dana dari yang tidak halal gitu. Nah, jadi itulah Bu Yuli kira-kira terkait dengan UMKM. Saya setuju dengan Bu Yuli mensosialisasikan Perda, saya setuju. Tapi garansi kami untuk dua hal tersebut. Yang pertama, pastikan UMKM tadi mempunyai label landmark. Yang kedua, pastikan UMKM tadi tidak menjadi ladang untuk pinjaman yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di negara ini. Yang lobang ini kita tutupin dulu. Mungkin yang di dalam tenda ini nyaman karena tidak ada hutang, tapi di pinggir-pinggir itu, wah kalau ada pinjaman aku pinjam ini bisa untuk nutupin hutang yang lain, gitu. Makanya mohon idenya dipertimbangkan Bu Yuli. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita. Banyak ya Pak RT. Jawab yang mana dulu ya. Tapi gini, jawab semuanya. Tapi kayaknya pelang dengan pinjol ya. Kalau pinjol ini dulu kayaknya enak dijawab ya. Ini sebenarnya kalau namanya hutang kan kewajiban kita untuk membayar ya. Gitu dulu. Saya cuma bisa nanti adalah mendatangkan yang ahlinya bagaimana kita mengelola usaha itu jadi baik. Sehingga usaha yang kita dapatkan, keuntungan yang kita dapatkan bisa kita untuk membayar hutang kita, bisa untuk dapur kita, bisa juga untuk modal kembali gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Memang kalau pinjaman-pinjaman itu, karena namanya mama saya juga senang ya, gitu biar cepat karena ya dapat, padahal itu merugikan kita semuanya. Kalau jadi itu yang terakhir dulu saya jawab adalah saya akan mencarikan ahlinya untuk kita bikin pelatihan bagaimana membuat pembukuan yang baik untuk usaha kita, ya Bu ya. Bagaimana menata supaya walaupun kita punyanya segitu aja, tapi kalau kita menatanya dengan baik, kemudian kita komitmen untuk mau tegas terhadap keuntungan yang kita dapatkan, insya Allah dikit-sedikit juga akan berubah dan utang itu akan terbayarkan. Gitu. Kemudian pelang bisa saya ada kasih. Semua usaha ada berapa kita kasih pelang namanya, tapi harus punya izin usahanya dulu. Gitu. Kalau Pak RT, Pak RW bisa tinggal mengeluarkan izin tempatan ya kan, izin tempat usaha udah gampang ya. Kemudian NIB-nya gitu. Ini harus jadi dulu biar enak. Sertifikat halal itu khusus untuk makanan saji ibu yang punya gas terus pokoknya ya. Gas aja gitu. Yang penting udah ada CV-nya ini, gasnya ini, dan ibu salurkan kepada yang berhak. Ya, itu aja. Biasanya kalau punya gas itu dikontrol sama Pertamina, ya kan? Itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kecuali ibu mau buka usaha yang lain selain gas, gitu. Ada makanan kayak, ada minuman gitu, itu boleh. Nah, nanti kita bantu. Rosi rasa taubat, bikin lagi apa ya? Taubat strawberry gitu. Ini yang halal adalah khusus makanan saja. Mulai dari makanan beku, makanan cemilan. Sampai rumah makan, ya itu aja. Yang namanya makanan-makanan itu yang wajib punya sertifikat halal. Di luar dari itu, tadi juga saya siang gitu, Bu saya furniture katanya, boleh ya saya? Ya enggak lah, kecuali bahannya dari si binatang apa ya gitu ya, yang jadikan bangku, mungkin itu perlu tuh sertifikat halal gitu. Enggak perlu, kalau di luar dari makanan itu enggak perlu. Tapi harus ditingkatkan lagi jadi PIRT tadi, hakinya mungkin harus, karena gitu supaya itu jadi naik kelas ya, usaha kita naik kelas dengan perizinan yang tepat gitu loh. Kita kan mau naik kelas nggak sih Bu? Mau kan, nggak cuma tradisional aja kan, kita mau naik kelas dengan itulah caranya. Nah, pemerintah memberikan, kalau di sini dikasih tahunya izinnya tuh bebas tanpa bayar. Ya, ada saya baca ini. Tapi kalau misalnya nanti ibu punya NPWP yang masih dilaporkan misalnya, itu juga nanti kita akan sediakan orangnya. Jadi biar gampang ibu lapor-lapor kalau misalnya usaha itu ada NPWP. Kalau misalnya bikin PT tadi ya, PT tadi ada NPWP-nya, pelaporannya nanti gampang bisa dilakukan. Karena pemerintah juga menyediakan untuk advokasi untuk pelaporan usaha tersebut. Gitu. Apalagi dari Pak RT? Tradisional harus naik kelas, kemudian pelang insya Allah nanti saya buatkan, asal semua izinnya kita lengkapi dulu ya. Formulir itu juga tadi kendalanya apa gitu, nanti kita coba carikan solusinya gitu.
Paling nggak usaha kita harus naik kelas, apapun caranya pelan-pelan ya. Gitu. Insya Allah nanti dengan bantuannya Pak RT, karena kita akan turun kembali di sini. Minimal Bu, saya punya waktu sekitar sekarang 6 bulan lagi, yuk kita manfaatin saya yang berada di sini di provinsi. Insya Allah bantuan karena akhir Bu. Mungkin nggak banyak juga yang bisa didapatkan, tapi sebisa mungkin saya akan turun ke sini. Gitu. Jangan nanggung-nanggung ya, agak-agak susah saya, jangan-jangan nanti ada mata-mata. Bantu UMKM beringin Indah, kita bantu. Insya Allah. Setuju Bu? Setuju Bu? Setuju? Kurang kuat. Setuju? Suai, cakep, suai ya gitu. Insya Allah Bu, karena memang tujuannya ke sana gitu loh. Karena saya memang bergerak di UMKM, kenapa nggak saya coba? Siapa tahu ini jalannya Allah buat saya untuk membina ibu-ibu UMKM ini, ya gitu. Ada lagi apa Pak RT yang belum saya jawab Pak RT? Udah ya, ini itu. Insya Allah nih, yang pelatihan seperti ini kan harusnya ibu punya yang minimal wawasan kita terbuka. Bagaimana kita untuk menata usaha kita lebih berkembang lagi. Oh, bagus tambah mie porang. Oh, enak lagi Pak. Mesti ditambah lagi Pak ya. Itu tradisional. Mie yang sehat ya. Ya itu aja. Ada lagi yang disampaikan Pak RW barangkali? Itu aja. Terima kasih. Padat ya. Baik Pak RW, Pak RT, terima kasih sudah menerima kami ibu semuanya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa berjumpa lagi dengan sosok berikutnya, masih ada di bulan April insya Allah nanti kita bisa kembali. Jadi nanti sampai sebelum April insya Allah kita bisa juga udah nyata yang tadi sertifikatnya udah silakan nanti ini biar kita cepat geraknya gitu ya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati dan saya sayangi karena Allah Ta'ala, PRT PRW, terima kasih sudah menerima saya di sini. Saya mohon maaf jika penyampaian saya ada yang kurang, mohon dimaafkan. Ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.